Oke, jumpa lagi Sobat Desa di Bedah Ulang Undang-Undang Desa seri ke-21 bersama guru desa kita yang luar biasa, Bapak Sutoro Eko. Kali ini kita akan bicara soal pendampingan dan juga pemberdayaan, Pak. Jadi bagaimana nanti di dalam konteks Undang-Undang Desa itu berbicara soal pendampingan sekaligus juga pemberdayaan. Kalau yang kita tahu selama ini nih Pak, kan pemberdayaan kita ini kan minus kemandirian. Nah ini kan sebenarnya menjadi PR besar dari cita-cita di Undang-Undang Desa sendiri, bagaimana mewujudkan desa yang kuat, maju, dan mandiri, nah, Pak. Nah, bagaimana kemudian praktik-praktik yang mungkin selama ini terjadi itu malah justru pemberdayaan, tapi kemudian menyisakan ketergantungan, Pak. Nah, ini kan menarik nih, Pak. Nah, dalam hal ini mungkin Pak Toro bisa bercerita mungkin sebenarnya itu seharusnya bagaimana gitu dalam konteks Undang-Undang Desa nantinya. Silakan, Pak. Pemberdayaan itu ada beberapa kali disebut ya, sering banget ya. Saya tidak menghitung ya, kalau kita searching di naskah undang-undang itu ada berapa kali gitu ya. Iya. Di konsideran pertama itu di tujuan itu kan ada istilah melindungi, memberdayakan. Kemudian pemberdayaan juga jadi salah satu asas. Terus dalam tujuan juga ada. Lalu pasal 19 kewenangan desa ya. Kewenangan desa itu ada pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. Jadi ini sebenarnya salah satu spirit pendekatan dalam undang-undang itu adalah pemberdayaan. Gitu. Baik negara itu melindungi, memberdayakan desa, maupun desa memberdayakan masyarakat, atau ya bisa memberdayakan banyak sisi ya, termasuk juga misalnya ekonomi dan lain-lain. Lalu pendampingan itu juga bermakna pemberdayaan, meskipun ada pihak lain yang memaknai pendampingan itu berada di dalam pembinaan. Ini kan sebenarnya antara pembinaan sama pemberdayaan ini punya makna yang berbeda ini. Jadi kalau pembinaan itu kan top down dari atas ke bawah gitu, karena yang di atas tuh punya sumber daya yang lebih besar, lalu punya kemampuan yang lebih besar, punya otoritas yang lebih besar, lalu yang di bawah itu ya pemberdayaan itu kan tujuannya kan pemberkuasaan sebenarnya. Jadi pendekatan dari bawah. Kita sudah salah kaprah memahami konsep empowerment itu kan kata dasarnya dari empowerment dan lebih dasar lagi kan power. Power itu kekuasaan. Tetapi ya kan antara fisika sama politik itu kan punya satu kata yang sama dan ini menjadi objek subject matter-nya dua ilmu itu. Kalau ilmu politik ya ngomong power sebagai kekuasaan, tetapi kalau fisika ngomong power itu sebagai tenaga, sebagai daya atau sebagai energi gitu. Nah ini ada kosakata empowerment itu sampai ke Indonesia bukan dimaknai dengan ilmu politik, tetapi dimaknai dengan fisika. Lalu yang terjadi adalah pemberdayaan. Dan kemudian dalam praktek itu didekati dengan fisika politik gitu. Jadi bukan dengan politik dalam pengertian kekuasaan, bukan pemberkuasaan, tetapi pemberdayaan dan fisika politik itu begini. Fisika politik itu artinya kita menggunakan instrumen, perangkat itu untuk masuk ke ranah politik. Jadi kita memandang politik, memandang kekuasaan itu dengan berbagai perangkat. Kalau misalnya teman-teman NGO itu ngomong tools ya itu dia kena kejangkitan namanya fisika politik gitu. Kalau orang-orang ngomong tentang usia, harapan hidup dan sebagainya itu namanya biologi politik gitu. Jadi artinya kita tidak duduk ada salah kaprah dan Presiden Joko Widodo itu sebenarnya pernah mengkritik kata pemberdayaan itu istilahnya kata bersayap. Sehingga tidak konkret. Namanya pemberdayaan itu tidak konkret, tapi dia memang spirit. Jadi kalimatnya misalnya begini, misalnya ya, ini bupati nih, dua bupati ngomongnya beda. Satu bupati ngomong begini, hari ini dana desa saya cairkan.
kan tepuk tangan kepala desa. 269 kepala desa tepuk tangan. Begitu selesai tepuk tangan, Bupati menyusul kalimat yang kedua. Hati-hati, penjara menunggu kalian. Ini namanya power. Namanya power. Power dalam pengertian power over, kekuasaan atas yang sifatnya menindas atau menundukkan gitu. Itu power juga itu. Nah, ada satu bupati yang lain ngomongnya begini. Ini dana desa itu adalah bentuk kepercayaan negara pada desa. Gunakan sebaik mungkin sesuai kewenangan desa. Kalau nanti tidak tahu, tanya kepada saya. Itu kan dua kalimat yang berbeda. Yang satu power over, yang satu empowerment. Oke, bukan power to people gitu ya? Power to juga ada bisa. Beberapa tuh Pak ya, ada power over. Ya, ada... power over, power to, power with, power macam-macam lah itu ya. Jadi yang kedua itu ya power to atau power with gitu ya. Itu namanya empower, artinya kan dia membangkitkan spirit ya. Jadi sama juga ketika camat ya, camat berhadapan dengan kepala desa. Camat itu juga punya fungsi kepamongan. Jadi kepamongan itu salah satunya adalah ini ya, pemberdayaan, empower gitu ya. Jadi misalnya begini, ini kalau ada sejumlah kepala desa punya ide tertentu untuk menjalin kerjasama mau mengelola air, misalnya air sungai, lalu 6 kepala desa ketemu camat. Pak Camat, kami punya ide begini-begini, gitu kan? Nah, lalu camat mengatakan ini, wah, tidak ada aturannya itu kan, gitu. Nah, ini namanya bukan pamong itu, bukan pamong, tapi pangreh itu. Bedanya apa itu Pak? Pamong sama pangreh? Ya sama, itu pembinaan sama pemberdayaan tadi, sama kan? Beda, power to sama empower kan, gitu ya. Tapi beda lagi, ada camat, misalnya, oke, gagasannya apa? Kenapa begitu, gitu ya? Punya gagasan ini. Nanti tujuannya apa? Kan lalu ada proses diskusi, toh, proses pembelajaran. Oke, kalau gitu, nanti kita bicara sama bupati, gitu ya. Begitu dong. Jadi itu namanya ada fungsi membela, ada fungsi membangkitkan dan sebagainya, gitu. Jadi dulu yang namanya pendampingan itu mengarah ke sana. Beda dengan penyuluhan. Kalau penyuluhan ini kan, wah itu saya tuh nggak suka dengan istilah penyuluhan itu kan. Jadi kan penyuluh itu kan yang sana dianggap gelap kan? Iya nggak? Iya. Karena penerangan. Ya sama dengan penerangan itu. Diterangi. Jadi gitu. misalnya petani itu asumsinya, argumennya, petani itu kan gelap, bodoh kan? Itu kan argumen orang modern kan begitu, lalu disuluh gitu ya. Terus lalu dalam perjalanannya teman saya ini seorang penyuluh pertanian udah lama ngomong ke saya, wah petani itu ngeyel, ora iso diajak maju ngene-ngene. Makanya ya kere terus gitu kan. Terus saya bilang begini, itu sing salahi petani apa sampean. Jadi petani kere kayak gitu itu karena sampean ajak bercocok tanam terus. Masalahnya itu bukan di cocok tanam kok, tapi hubungan antara petani sama tengkulak sama pemerintah. Kalau cocok tanam udah jago ya Pak ya? Udah jago, nggak usah disuluh. Sebelum ada penyuluh, mereka sudah menanam lebih dulu. Sudah. Itu kan barang baru namanya penyuluhan itu kan era zaman, saya nggak tahu ya munculnya tahun berapa, tapi kan itu artinya maksudnya pemerintah itu kan maksudnya melayani, tapi keliru. Itu yang saya bayangkan seperti pemberdayaan, penyuluhan dan sebagainya itu seperti ini loh, seekor ikan yang mati di gendongan kera itu. Gimana Pak? Ya ini kan ceritanya ada ikan itu terdampar di ini loh, pantai itu loh, di tepi pantai itu loh, yang sudah di darat itu. Datanglah seorang kera gitu. Dia sayang banget sama ikan itu. Ikan itu dilus-lus kan. Tapi nggak di laut gitu. Tapi digendong, dilus-lus. Iya. Mati dia, ikan itu mati itu. Padahal dia tidak menyakiti si ini. Si kera itu tidak menyakiti. Dia tidak memangsa, tidak menyakiti, tapi mati juga gitu. Ya begitu itu. Apakah pemberdayaan itu juga kaitannya begitu Pak yang saat ini terjadi gitu? Jadi kalau orang diberdayakan tapi modelnya dengan seperti ini kan berarti kan bisa mati juga gitu. Ya memperdaya namanya, memperdaya.
Maksudnya adalah memberdayakan, tetapi karena caranya mungkin ya yang mungkin kurang pas begitu kan. Kalau kayak konteksnya tadi kan kurang pas tuh. Harusnya kalau ikan ya dia tetap harus di laut kan begitu ya. Iya betul. Distorsi pemberdayaan pendampingan itu kan banyak. Jadi artinya pendampingan bukan empower gitu. Tapi kayak mandor proyek misalnya. Pendekatannya mandor proyek atau apa ya? Saya kira kita bisa menunjukkan cerita itu. Kalau dulu yang namanya fasilitator zaman PNPM itu kan pakai PTO namanya. PTO ya, petunjuk teknis operasional. Ya. Terus lalu fasilitator itu punya otoritas herek-herek. Jadi kalau usulan dari desa di level kecamatan itu pakai teken fasilitator. Nah, ini kan ngawur ini. Jadi kuasa fasilitator lebih besar daripada kepala desa. Lalu fasilitator itu siapa ya? Kan berarti mandor proyek dia. Iya. Karena mandor proyek gitu. Lalu kalau nggak ada tanda tangannya nggak bisa naik. Nggak bisa naik. Ini kan ngawur itu kan. Iya. Itu gara-gara apa? Gara-gara karena pengen menyelamatkan uang. Jadi artinya mereka itu memberhalakan uang, melayani uang, bukan melayani manusia. Sekarang banyak problem distorsi apapun, entah itu pemberdayaan pendampingan itu ya gara-gara karena orang itu keliru memandang uang. Uang itu bukan sebagai pelayan yang istimewa, tetapi sebagai tuan yang buruk, yang disembah. Pokoknya kemanapun uang itu harus dijaga, harus diselamatkan gitu. Jangan sampai misalnya ini. Padahal kalau sekarang pun yang terjadi itu banyak juga yang namanya konsultan pendamping di level kabupaten itu main juga gitu ya. Misalnya begini, ini yang usulan dari desa mau pencairan dana desa itu kan diperiksa dulu sama dia. Atau APB desa itu diperiksa dulu sama dia. Kenapa dia punya begitu? Karena memperoleh delegasi dari kepala dinas. Periksa dulu. Dan itu yang namanya menaruh meja seperti itu, meja administrasi, itu berbahaya. Itu akan rente ini, begini nih. Jadi nggak ada barang gratis. Jadi saya kira distorsinya ada banyak sekali ya. Terus kemudian juga ini pendamping itu ya bukan pendamping desa, tapi pelayan menteri lah. Jadi tidak melayani desa, tapi dia melayani menteri gitu. Itu luar biasa distorsinya itu. Kalau maksud saya begini, kalau para pendamping desa itu dimobilisasi menjadi mesin politik partai, saya itu nggak peduli, nggak apa-apa, ya. Silakan mau jadi caleg atau jadi apa itu bagus saja. Tetapi jangan jorok gitu loh maksud saya. Jorok banget. Joroknya gimana itu Pak? Joroknya ya begitulah. Jadi nggak usah saya sampaikan terlalu berlebihan. Jadi kerjaan pendamping itu selalu nge-share ketua umum partai gitu kan. Padahal dia posisinya masih menjadi pendamping. Iya. Tapi kalau maksud saya begini loh, yang tidak jorok itu kalau dia kerja di bawah kertas itu. Jangan di atas kertas. Kalau di atas kertas ya dia menjadi pendamping dong. Gitu. Kalau di bawah kertas silakan dia main menjadi mesin politik gitu. Di lapangan berarti Pak ya? Lah iyalah, di lapangan. Dan itu joroknya itu kan begitu ya, tiap hari ngeser di menjadi pendamping di digital mesin politik sebuah partai kan gitu. Nah, jadi kalau tadi kan disampaikan di awal ya Pak, sebenarnya harusnya pemberdayaan itu menjadi spirit nih teman-teman ya. Tapi kan apakah kemudian dengan perumpamaan yang tadi ikan tapi mati malah digendong gitu ya. Nah, itu apakah kemudian ketika ini menjadi spirit, tetapi kemudian di dalam teknisnya mungkin ya, atau di mananya Pak ini Pak yang mungkin masih perlu kita revisi untuk dibedah ulang, atau kemudian ada rekomendasi untuk berikutnya itu Pak, itu seperti apa gitu? Kalau spiritnya ini udah bagus nih untuk memberikan kuasa gitu ya, memberkuasakan gitu, termasuk mungkin juga dengan adanya dana desa begitu ya Pak ya. Tetapi spiritnya uang ini sebenarnya bukan pemberdayaan, tetapi kemudian malah pemberhalaan. Kalau uang itu pemberhalaan. Atau semangatnya malah mengontrol mungkin gitu ya. Iya. Itu gitu. Mungkin seperti apa itu Pak? Seharusnya begitu ya, Pak. Jadi orang itu percuma kalau ada pemberdayaan pendampingan tapi dia tidak menggunakan rekognisi. Dia melihat desa itu dengan penuh kecurigaan.
karena uang tadi, curiga, lalu mengatakan bahwa desa itu bodoh, gitu ya. Nah dulu spirit awalnya itu, memang faktanya kan begini, bahwa kapasitas desa itu kan terbatas. Bukan berarti ini argumen tidak percaya, bukan. Tapi faktanya bahwa desa selama ini tidak dibina dengan baik. Jadi tidak ada lah namanya penyiapan, pokoknya kan pembiaran kan gitu. Sehingga kapasitasnya terbatas. Dan itu terbukti. Jadi dulu ada program PNPM itu kan integrasi. Tahun 2007 ke sini itu kan integrasi. Artinya PNPM itu bukan proyek tersendiri, tapi dia diintegrasikan dalam perencanaan desa. Tapi begitu tahun 2015, ketika RPJM desa ini menjadi satu syarat untuk mencairkan dana desa, itu dites, diuji. Berapa jumlah desa yang sudah punya RPJM desa? Itu baru sedikit. Itu pengalaman Menteri Marwan Jafar itu ke Karawang. Dia ketemu dengan 48 kepala desa. Semuanya ditanya, ayo siapa yang sudah punya RPJM desa? Itu baru 3 yang ngacung. Yang lainnya enggak. Terus lalu Menteri Marwan, lalu apa gunanya selama ini pemberdayaan itu? Kalau enggak ada ini. Dulu kan katanya diintegrasikan ini. Yang namanya proyeknya PNPM itu diintegrasikan dalam perencanaan desa. Lalu diwadahi dalam wadah besar menggagas masa depan desa. Lalu secara konkret itu nanti diwadahkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa. Tetapi tidak ada legacy yang memadai, sehingga kita kelabakan, gitu ya. Jadi ada banyak ya, saya nggak tahu itu kalau masing-masing orang kan punya cerita yang berbeda-beda. Tetapi poin yang saya katakan bahwa orang itu memandang desa itu sangat rendah, sangat merendahkan gitu ya. Jadi rendah, dianggap bodoh, malas, suka mencuri gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika ini desa dikasih uang, dikasih kewenangan dan keuangan gitu, lalu orang itu cara pandangnya sangat sinis, sangat sadis dan lalu intinya ini pasti akan terjadi ya tidak efektif, akan korupsi dan sebagainya, sehingga lalu bukan diberdayakan dengan martabat, bukan, tetapi ya tadi artinya lalu bergeser ke banyak alat gitu ya. Jadi yang justru masuk ke desa itu bukan politik dalam pengertian yang sebenarnya, politik yang betul-betul empower, tapi fisika politik dalam bentuk alat-alat maupun aplikasi yang sebenarnya itu bukan pemberdayaan, tapi pemerdayaan lah. Jadi diperdaya gitu. Beda satu huruf ya Pak ya, sama jadi fatal. Iya teman-teman, jadi ada pemberdayaan, ada pemerdayaan ya Pak ya. Beda satu huruf tapi ini menjadi beda banget gitu artinya. Gitu. Nah ini kan sebenarnya kan ada ini Pak, jadi pertanyaan besar gitu. Ada apa sebenarnya dengan pendampingan kemudian dengan pemberdayaan begitu ya. Nah apakah ini kemudian yang masih kita evaluasi mungkin toolsnya gitu ya, karena mungkin teman-teman pendamping kan mungkin sangat bergantung dengan tool yang diberikan begitu ya, atau tadi juknisnya mungkin seperti itu. Apakah di situnya atau kemudian kapasitas dari pendampingnya ataukah yang di mana Pak kalau menurut Bapak nih Pak yang? Ya saya kira ini pertama soal posisi ya. Kemudian yang kedua bolehlah soal kapasitas, tapi yang penting kan semua orang itu kan harus duduk posisinya itu jelas. Kalau kita mau melangkah kemanapun, posisi awalnya itu, nada dasarnya itu harus jelas. Baru kita bisa mencapai tujuan besar. Kalau nada dasarnya nggak jelas ya susah gitu ya. Jadi misalnya ya nada dasarnya apa? Nada dasarnya kan beda antara tahun 2015 ketika kita rancang awal dulu dengan perjalanan berikutnya. Jadi misalnya menteri itu ya mengharapkan pemerintah memobilisasi pendamping itu menjadi pengumpul data, termasuk pokoknya mengikuti pergerakan kemana dana desa itu pergi. Jadi kalau misalnya desa itu hari ini mencairkan 100 juta, dana itu digunakan untuk apa, pendamping harus tahu. Jadi kerjanya ya mengikuti kemana uang itu pergi, bukan mengorganisir kepentingan orang banyak. Dan dulu kita rancang begini, pendamping itu nggak usah lah kita pakai petunjuk teknis operasional, nggak usah kita itu banyak latihan gitu.
Tapi poinnya ada 3. Jadi harus membaca, kemudian diskusi, dan kerja lapangan. Jadi nanti akan menjadi pendamping yang hebat, dan pendamping yang hebat itu kan artinya tidak selamanya menjadi pegawai. Nah ini kan bahaya nih, jebakan nih, jadi pegawai gitu. Pegawai itu nanti selalu mikir, besok kontrakku dilanjutkan enggak ya kan gitu. Enggak, jadi kan seharusnya pemberdayaan itu ya antara yang pendamping dengan yang didamping ini kan belajar tumbuh bersama. Sama-sama berdaya dong Pak. Oh ya, bersaya, dia juga harus naik kelas dong. Jangan hanya jadi pegawai terus. Misalnya ada para pendamping yang sanggup keluar dari itu lalu bisa berbisnis beras, bisa berbisnis kopi bersama yang didampingi gitu. Ada banyak contoh semacam itu, dan teman saya yang namanya Wahyudin Kesa itu dia bilang bahwa ya pendampingan itu kerja-kerja kenabian gitu ya. Kayak dakwah pencerahan gitu ya, pencerahan gitu. Sehingga ini penting untuk membaca, berdiskusi, dan itu kerja mikir ya itu. Bukan kerja teknis kok gitu ya, pendampingan itu. Dan ini ada banyak contoh yang sudah menunjukkan itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, dan ini kan protes juga di berbagai tempat ya. Jadi pendamping desa itu datang ke desa itu tiba-tiba datang tanya, apa yang ditanyakan ya soal dana desa itu. Jadi menjadi pengumpul data dia, bukan sebagai pelayan desa. Jadi kerjaannya nanya ya Pak ya? Ya itu kan soal posisi ya. Iya. Posisinya itu seperti apa? Nah, ini tergantung pada juraganya kan. Kalau juraganya terserah dia mau menjadi pelayan desa atau menjadi pelayannya dia. Dan ini memang distorsinya luar biasa. Tapi ketika dikritik ini marah gitu ya. Marah itu aneh-aneh ya. Mau misalnya ada yang mengatakan gitu, lu mau ideal berapa, mau bayar berapa kan gitu kan. Saya aduh kalau sudah begitu. Ini kan namanya, saya nggak komentar banyak lah kalau sudah. Jangan-jangan sesuai tarif Pak. sudah segitu itu ya. Yeah. Tapi saya suka sebenarnya yang pernah disampaikan ya di antara kami kan penting untuk menghadirkan kosakata bukan pemberdayaan lagi tapi pemberkuasaan. Pemberkuasaan ya. Jadi Mas Bito Wikantoso itu menyampaikan itu. Kemudian Mas Lurah Wahyudi itu kan pernah waktu diskusi dengan saya dengan Prof. Purwo Santoso kan Mas Wahyudi ngomong pemberkuasaan. Lalu Prof. Purwo, aduh saya mengakui kalah meskipun saya sebagai guru besar ilmu politik malah tidak pernah ngomong pemberkuasaan. Seharusnya kan pemberkuasaan kan gitu. Dan memang orang kan anti kekuasaan. Rata-rata anti kekuasaan ya. Karena orang melihat kekuasaan itu kotor, jahat dan sebagainya. Padahal kita tuh mau mencapai adil makmur, mau Indonesia jaya, kalau nggak ada kekuasaan juga tidak bisa. Dan negara Republik Indonesia itu dulu dibangun dengan kekuasaan. Tapi saya nggak tahu kenapa orang itu membenci kekuasaan, gitu ya. Kan sudah saya katakan bahwa kekuasaan itu punya dimensi privat dan publik. Privat itu artinya, tapi poin saya begini awalnya, bahwa kekuasaan itu adalah sebuah kehormatan yang diperoleh melalui mekanisme publik, ya, dalam bentuk jabatan. Jabatan itu ya pendamping itu ya jabatan juga gitu. Termasuk ya Pak ya pendampingnya? Iya, pendamping itu juga kekuasaan juga gitu. Karena juga tanda tangan tadi ya Pak ya, kalau nggak ada kalau tanda sekarang kan nggak tanda tangan, kalau dulu ya. Yang tanda tangan. Kalau sekarang itu ya tadi meminta kepala desa minta data itu kan kekuasaan juga. Oh iya. Ya, jadi kekuasaan itu punya dimensi publik dan privat. Privat itu artinya ya jabatan, karir, kehormatan, itu kan pribadi itu. Lalu kalau publik ya dia memang punya punya tusi, punya tugas fungsi, punya responsibilitas untuk kepentingan orang banyak. Itu kan publik tuh. Dan maksud saya bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang privat itu secara moral ya, itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Biasa wae lah gitu ya. Oleh jabatan apapun, bahkan presiden pun itu biasa wae. Ini sebenarnya Presiden Jokowi itu kan mengajarkan pada kita ketika ditanya
Pak Jokowi besok kalau sudah selepas jadi dari presiden mau apa? Ya nanti saya pulang ke Solo, nggak apa-apa. Jadi rakyat biasa, meneruskan bisnis mebel lagi. Kan itu menganggap bahwa kekuasaan sebagai dimensi yang privat itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Tetapi ketika kekuasaan privat itu dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa, maka akan terjadi privatisasi kekuasaan. Jadi privatisasi kekuasaan itu ya misalnya mengeluarkan tanda tangan ini mengandung pungli dan sebagainya gitu ya. Jadi lalu menganggap bahwa kursi itu sebagai satu singgasana gitu ya. Nanti kaitannya rentetannya lebih panjang lagi gitu. Dan oleh karena itu ini yang saya kira menjadi problem di kita itu, lalu yang tidak disukai orang itu tadi privatisasi kekuasaan. Lalu kekuasaan itu menjadi sesuatu yang kotor, yang jahat. Nah, yang kekuasaan sebagai dimensi publik ini kurang kita mempelajari itu. Ya nanti kaitannya termasuk pemberkuasaan. Gitu. Saya bisa memahami kenapa orang itu tidak memakai pemberkuasaan tapi memilih pemberdayaan, karena itu tadi mungkin masih alergi ya dengan kata kekuasaan, dan kita tidak punya kemampuan yang memadai untuk memahami kekuasaan sebagai dimensi publik untuk kepentingan orang banyak gitu. Padahal ini menguasai hajat orang banyak ya Pak ya, kalau kita sudah bicara kekuasaan gitu kan. Tadi tanda tangan kan menguasai hajat hidup orang banyak itu Pak. Tanda tangan itu kan ya tadi, tanda tangan itu ya juga kekuasaan. Dia bisa mengarah pada privatisasi, tapi juga bisa mengarah pada kepentingan orang banyak. Tanda tangan itu kan maknanya, hakikatnya kan melayani orang banyak. Dengan satu tanda tangan itu bisa berdampak, bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu. Spiritnya mau melayani atau mau menguasai gitu ya Pak ya? Ya, jadi itu tadi. Ya sebenarnya melayani juga, kan sifatnya kan begini ya. Kekuasaan itu kan maknanya melayani. Tergantung mau melayani dirinya sendiri, itu yang disebut dengan privatisasi kekuasaan, atau melayani orang banyak, itu yang disebut publik gitu. Nah, saya berharap bahwa yang namanya pemberkuasaan ya, termasuk pemberkuasaan desa itu begitu. Nanti arahnya itu bagaimana kuasa yang dimiliki oleh desa itu untuk kepentingan orang banyak. Tetapi kuasanya desa ini kan sudah dilumpuhkan ya, sudah dibatasi oleh kekuatan dari atas, bahkan oleh pemberdayaan itu sendiri gitu. Jadi justru pemberdayaan, pendampingan itu bukan sebagai jalan atau sebagai pendekatan atau sebagai spirit empowerment gitu ya, untuk memupuk kekuasaan publik gitu ya, tetapi justru menjadi jalan untuk melayani dirinya sendiri. Jadi ya untuk melayani menteri, untuk melayani pendamping, untuk melayani itu. Jadi mereka itu punya kekuasaan tapi untuk melayani diri mereka sendiri. Kekuasaan yang melayani dirinya sendiri bukan berarti harus bermakna korupsi, bukan. Tetapi ya misalnya gengsi gitu ya. Jadi kalau misalnya menteri itu punya terkumpul data yang lengkap kemudian bisa dipertunjukkan, itu juga termasuk privatisasi kekuasaan. Jadi mengumpulkan data dari desa untuk melayani pertunjukan menteri itu namanya kekuasaan juga itu. Bukan pemberdayaan, bukan pemberkuasaan gitu. Kalau harusnya dan itu yang terjadi sekarang gitu. Betul. Kalau ini Pak, kerja-kerja pemberdayaan itu kan tadi kan Bapak ngendiko ya, ini kan sebenarnya kerja mikir gitu ya. Jadi harus ada kerja head, ada hand, dan heart gitu kan mungkin ya Pak ya. Jadi ada kerja dengan hati, ada dengan kepala mikir, tapi juga dengan kita juga berbuat begitu. Nah, kalau dalam konteksnya undang-undang desa dan juga konteksnya saat ini itu mungkin ada gap mungkin gitu ya Pak ya. Nah, itu seperti apa Pak? Ya kalau head itu kan mikir ya. Mikir itu kan artinya pengetahuan. Politik itu kan sebenarnya begini. Politik itu mengajarkan berbicara secara keras, berpikir keras, berbicara lantang, berarti lembut. Itu namanya. itu sebenarnya kemuliaan politik itu ada di situ gitu ya. Karena politik itu menghubungkan satu orang dengan orang lain gitu ya, antara desa dengan menteri gitu ya.
Nah kalau kerja dengan tangan kan kerja dengan tadi perangkat-perangkat itu. Nah memang ini tiga-tiganya diperlukan gitu. Tidak hanya, makanya kan saya katakan bahwa dari sisi pendekatan ini kan sangat teknokratik nih pendampingan ini. Hanya ngurusi data, ngurusi tools gitu ya. Lalu banyak pendamping itu yang begitu gengsi, begitu wah ngomong tentang kampanye tentang digitalisasi dan sebagainya. Kan untuk apa? Kan biasa orang menggunakan perangkat digital itu, tapi digital itu nggak perlu dipamerkan kok. Nggak perlu ada label desa digital, pendamping digital dan sebagainya gitu. Tapi itu dia sebagai instrumen saja. Nah ini kerja yang sangat teknikal gitu ya, itu yang saya sebut dengan fisika politik tadi. Jadi penting untuk menggabungkan ya memang harus mikir hatinya ini kan kalau ada banyak kritik juga tidak hanya smart gitu ya, tapi rasa ini nggak bisa diukur. Biasanya kalau orang kerja itu ukurannya apa, itu nggak konkret, itu harus semua kerja kita harus terukur, enggak. Jadi yang namanya denyut kehidupan rakyat itulah sebenarnya fungsi pemberdayaan. Kita menemukan, merasakan denyut kehidupan rakyat itu nanti akan ditemukan secara konkret. Jadi abstraknya itu kan kerakyatan, ya. Terus yang agak lebih biasa diomongkan orang itu kan denyut kehidupan rakyat. Lalu yang lebih konkret lagi itu namanya ini buah bibir. Jadi apa sih yang dijadikan buah bibir orang banyak? Itulah yang namanya kerakyatan. Justru malah yang diomongkan orang banyak begitu ya? Iya dong. Itu kerakyatan tuh yang diomongin orang banyak gitu ya? Iya. Misalnya saya tanya di satu kabupaten sini yang paling banyak dijadikan buah bibir orang banyak apa misalnya? Oh air gitu ya. Iya, iya. Terus ada tempat lain, oh sini pengangguran karena dampak pandemi luar biasa, banyak yang pulang kampung, lalu banyak yang nganggur gitu. Itu namanya kerakyatan. Atau kalau petani di mana-mana kalau mau tanam pupuk langka. Oh iya. Kalau pas panen harga gabah jatuh. Itu buah bibir. Itu di mana-mana. Itu yang dinamakan kerakyatan justru. Itu kerakyatan, ya? Itu kerakyatan. Nah ini mungkin salah juga kita memahami konsep soal ini ya kerakyatan gitu ya teman-teman ya. Ini menarik ini. Iya. Jadi bagaimana sebenarnya kerja-kerja pemberdayaan, kerja-kerja pendampingan itu juga harus menyentuh di isu-isu yang kerakyatan ini kan ya Pak? Oh iya betul. Jadi artinya kan itulah fungsinya ilmu. Ya, fungsinya ilmu itu kan kerakyatan yang dipimpin. Iki apa iki? Kerakyatan ini. Itulah fungsinya pengetahuan. Jadi pengetahuan itu membuat sesuatu yang abstrak bisa menjadi konkret, sesuatu yang rumit bisa menjadi ini ya. Dan dia menghubungkan ya. Ini kan ada tiga layer, 3 lapis. Ini gerakan. Gerakan itu ya macam-macam lah. Bisa gerakannya petani, bisa gerakannya kepala desa gitu kan. Aspirasi mereka itu kita sebut sebagai gerakan. Lalu yang di sini ada policy. Di tengah ini ada pengetahuan nih. Ada pengetahuan. Jadi pengetahuan atau ilmu yang amalia itu dia empowering dia. Dia memberkuasakan. Dan pendamping itu juga punya fungsi semacam itu gitu ya. Bagaimana menghubungkan antara denyut kehidupan di ranah gerakan ini menjadi kebijakan. Dan bagaimana kebijakan ini nanti akan sampai ke sini juga. Jadi kebajikan ya Pak ya? Ya, jadi itulah yang selama ini terjadi. Kebijakan itu kan dipikir secara terbatas, dipikir oleh sosiolog yang tidak sosiologis, atau dipikir oleh teknokrat atau orang-orang pintar yang bodoh, lalu dipikirkan oleh politisi yang apolitik misalnya kan gitu. Atau jangan-jangan pemberdayaan itu yang memberdayakan itu juga tidak berdaya gitu. Ya itu sangat ini, kalau mereka nggak sadarkan kekuasaannya bahaya juga. Misalnya saya kan mengkritik begini, saya kan banyak kritik nih. Lalu ada orang, ini juga termasuk bagian dari rezim pendamping, dia bilang begini, kalau ada seorang intelektual itu mau menangnya sendiri, merasa benar sendiri, itulah tanda-tanda kiamat.
Dia bilang begitu. Terus saya jawab, "Sik toh, Anda itu sadar nggak kalau Anda berkuasa? Kekuasaan itu kekuasaan yang Anda pegang itu jauh lebih mengerikan daripada kritik saya loh." Gitu. Kenapa? Karena kekuasaan Anda itu punya dampak yang sangat luas terhadap Republik. Gitu. Kalau omongan saya nggak seberapa. Itu loh. Itu kan harus dudukkan. Jadi artinya kita hati-hati. Kalau ada pemegang kekuasaan itu ya termasuk yang mandor dana desa, mandor pendampingan itu kekuasaan juga. Karena dia begitu mengeluarkan tools itu berdampak ke seluruh Republik itu. Harus semua ikut gitu Pak ya? Iya, karena kan dan yang lain. Iya, karena kalau sudah masuk dalam peraturan menteri kan masuk kemana-mana gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya ada orang para intelektual, para ilmuwan itu jangan merasa paling benar sendiri ya. Begitu sampean itu di atas saya berlapis-lapis loh. Anda punya kekuasaan loh, itu melebihi kebenaran yang saya omongkan loh. Kan begitu. Jadi nggak sadar kalau dia berkuasa gitu kan. Dan salah satu tugas dari intelektual mungkin juga memang mengkritik begitu. Nah iya kan tugasnya begitu. Dan repotnya kalau dia menggunakan kekuasaan ya yang digunakan untuk mempengaruhi kata orang banyak itu adalah kebodohan dan kesalahan. Kan repot. Jadi kayaknya berat banget ya Pak ya, kebodohan dan kesalahan begitu. Iya ya. Nah itu tadi tapi digunakan untuk mengikat di seluruh Republik. Misalnya kayak SDGs desa itu kan kebodohan dia. Tapi diklaim sebagai kepintaran dan kebenaran. Kan salah. Jadi kita itu sebenarnya salah itu nggak apa-apa. Bodoh itu nggak apa-apa. Yang penting baik gitu. Jadi kita itu lebih mengutamakan kebaikan daripada kebenaran. Daripada kepintaran kan gitu. Jadi makanya yang justru saya banyak kritik itu kan sebenarnya bagaimana sih kita itu memandang kepintaran dan kepintaran itu dibawa ke dalam dunia kekuasaan. Itu luar biasa. Itu ibarat orang yang setiap saat itu salat di masjid lama-lama mencuri masjid itu. Bukan hanya sekedar mencuri sandal, sepatu atau sepeda, bukan. Itu namanya korupsi kalau itu. Memang yang dicuri kalau sepatunya hilang ya pasti miso-miso lah, pasti marah. Dan orang itu kadang nggak peduli kalau masjidnya dicuri orang kan gitu kan. Loh ini kayak gitu. Jadi teknokrat itu sama dengan pencuri masjid ya. Yang semula masjidnya itu sangat adem ayem gitu kan, sangat menenangkan gitu, disukai. Loh kok tiba-tiba ini ceramahnya garang-garang nih. Ganas ini, kalimatnya nggak enak didengar, kafir gini-gini, aduh gitu. Dan saya ketemu di beberapa tempat itu. Dulu nggak begini masjid ini. Oh ini berarti masjidnya udah dicuri orang ini, gitu. Jadi sama orang-orang yang koalisi antara kepintaran dan kekuasaan itu sebenarnya sebagai perampas kedaulatan rakyat. Ya, jadi kelihatannya pintar tapi kerjaannya melakukan pembodohan, termasuk melakukan pembodohan terhadap desa maupun orang banyak. Ya apapun lah instrumen-instrumen yang mereka buat tools gitu ya. Makanya kan saya selalu mengingatkan pada teman-teman NGO, teman LSM itu kalau sudah ngomong tools itu udah luar biasa. Padahal itu adalah alat pembodohan itu bukan pencerahan. Gitu. Nah ini Pak, kan kalau kerja-kerja tentang pemberdayaan, pendampingan, tadi kan Bapak sampaikan ini kerja-kerja setengah kenabian begitu ya, setengah kenabian atau justru kenabian begitu ya? Ya itu kan, istilah teman saya Wahyudin Gesang ya. Nah ini kan berarti kan kerja-kerja yang mungkin setengahnya itu mungkin maksudnya tidak hanya karena kita mungkin profesi mungkin begitu ya, tetapi ada nilai yang mungkin yang diperjuangkan. Nah itu yang kemudian harusnya menjadi spirit ya. Values sendiri ketika kita melakukan pengorganisasian atau mungkin pendampingan di masyarakat gitu ya Pak. Ya. Nah ini Pak, spiritnya itu harusnya seperti apa begitu ya ketika nanti ada revisi nih kan, misalnya kita kan membedah ulang undang-undang desa nih Pak. Nah nanti kira-kira seperti apa Pak? Apakah undang-undangnya yang harus kita rubah ataukah itu sebenarnya diimplementasinya saja Pak itu Pak? Ya sebenarnya diimplementasinya pun juga bisa. Kita mulai sebenarnya sudah sekian tahun yang lalu sebenarnya. Tapi kan
Ya karena orang dungu kan nggak berubah juga kan gitu. Jadi betul itu, kenabian itu kan intinya kan nilai yang diperjuangkan. Yang nomor satu itu nilai. Jadi kenabian yang dimaksud oleh teman saya tadi itu kerja pencerahan dan pembebasan. Pembebasan. Bukan malah tergantung ya Pak ya? Iya, iya. Kalau kita jadi tergantung pada tools gitu ya, kan? Sekurang-kurangnya ini ya, tumbuh bersama. Betul, betul. Seperti teman saya tadi kan, awalnya kan mendampingi itu di Sulawesi Barat, lalu dia nggarap lahan 2 hektar lahan. Dia tumbuh dari situ, bersama. Tumbuh bersama, ya. Berdaya bersama. Iya, iya gitu, itu namanya begitu ya. Jadi bukan kayak penyuluh. Makanya saya nggak suka istilah penyuluh itu, penyuluhan itu ya. Itu sudah kadaluarsa dan itu tidak membuahkan keberhasilan. Jadi gimana Pak? Seharusnya kalau nanti ada revisi nih Undang-Undang Desa ke depan itu harusnya seperti apa gitu Pak? Ya itu saya itu kalau soal itu kan saya ingat ya. Okay. Dulu yang namanya pasal pendampingan ada di undang-undang itu dulu kan jadi tarik menarik. Ada senior pejabat di Kemendagri itu kan anti istilah pendampingan. Kenapa begitu? Loh, pendampingan kan sudah lama di PNPM. Udah lama. Yang belum ada itu adalah pengembangan kapasitas pemerintah desa. Ini yang harus kita perjuangkan. Udah cukup tuh di PNPM itu. Jadi ditolak. Dan di Kemendagri itu dulu ada 2 geng. Ada geng pemerintahan dan ada geng pemberdayaan. Geng pemberdayaan ini yang memperjuangkan pendampingan. Pendampingan. Ya. Terus geng pemerintahan yang memperjuangkan pengembangan kapasitas pemerintah desa. Yang geng pemerintahan anti yang ini. Anti yang pendampingan. Pendampingan. Makanya ini kan teman-teman yang di geng pendampingan itu kan banyak ini. Termasuk konsultan manajemen, fasilitator dan sebagainya di PNPM. Lalu gerilya mereka. Gerilya nemui pimpinan Pansus. Ketemulah Pak Mukoam. Pak Mukoam bilang gini, udah teman-teman diskusi sama Mas Toro biar nanti langsung jadi pasal gitu. Akhirnya mereka nemui saya secara bergantian. Dan itu berminggu-minggu itu. Untuk jadi pasal itu ya Pak? Untuk jadi pasal gitu. Nah saya kan nyoba nih sama pejabat senior, nggak bisa. Ditolakin saya. Pak, ini ada usulan dari teman-teman. Nggak bisa. Nah, memangnya undang-undang ini punyamu, kan punya Bapak sendiri. Pokoknya jangan ngajak ngomong saya soal itu. Gitu kan? Nah, lalu ini karena mentok nih. Karena mentok lalu lobby politik lah. Ada 2 pimpinan Pansus, orang DPR, ada 2 eselon 1. Ketemu. Saya diajak untuk dalam pertemuan itu. Mereka sepakat. Gimana ini? Ini apa yang kita bicarakan? Memasukkan pasal pendampingan dalam RUU yang sedang dibahas itu. Lalu mereka berempat itu sepakat, tolong Mas Toro bikin kalimatnya. Kan saya rekam. Saya ketemu dengan pejabat senior lagi, Pak, ini loh rapat pimpinan kayak begini. Ya sudah, kalau sudah begitu ya kita bikin kan gitu. Bikin. Terus lalu setelah itu kita bikin lah. Terus teman senior ini bilang gini sambil guyon lah. Toro, kamu itu bodoh ya. Kok saya bodoh? Ini kan bisa jadi uang, Toro. Bisa kamu jual nih kan gitu. Enggak kamu jual. Enggak kamu jual. Wah, saya nggak punya pikiran kayak begitu, Pak. Nggak punya pikiran kayak gitu. Bodoh kamu ini kan. Ini bisa jadi uang kan. Terus, cerita panjang lebar lah soal itu. Tapi akhirnya beliau mengatakan, saya salut sama kamu itu begitu. Pertama membodoh-bodohkan saya, pada akhirnya ya dia salut lah dengan saya yang tetap ini. Meskipun itu bisa dimainkan gitu kan gitu ya. Jadi itulah perjalanan historinya
apa namanya itu bisa masuk satu pasal ya Pak ya? Ya, satu kata, satu keyword pendampingan itu. Pendampingan harus masuk gitu ya. Perkara apa penempatannya ini mau di pemberdayaan atau di Binwas. Kalau teman para senior di Dagri kan dimasukkan di Binwas, di pembinaan dan pengawasan. Pokoknya yang penting masuk lah gitu ya. Yang penting masuk, perkara tempatnya itu ada di mana itu nggak jadi soal kan gitu. Dan itu memang luar biasa itu, apa namanya, kalau sore mereka teman-teman itu datang, orangnya ganti-ganti nemui saya itu. Terus akhirnya kan saya kan nendang sana kemari kan, ngomong sana kemari kan gitu. Kalau saya kan tugasnya yang buat kalimat, tapi yang mengambil keputusan kan bukan saya. Jadi dengan mengampu tugas itu kan berarti Bapak mendukung nih adanya pendampingan toh Pak ya? Iya, saya itu prinsipnya begini. Ini kan ada sisi lapangan pekerjaan, ya, kan bermanfaat untuk para pekerja itu. Kalau berapa pendamping di Indonesia? Nah iya, jadi itu maksud saya itu dulu begitu. Ini teman-teman sudah apa namanya mengabdi, sudah bekerja, menghidupi keluarga, gini kan. Kalau ini dihilangkan ya saya kasihan juga sama mereka. Termasuk yang sekarang ini meskipun banyak dikritik dan saya mengkritik bukan berarti saya mengusulkan pendampingan dihapus. Jadi kita membuat kebijakan itu kan salah satu manfaatnya kan menyediakan lapangan pekerjaan dan itu sangat penting itu. Ya, buka aja nggak apa-apa. Jadi undang-undang desa ini membuka lapangan pekerjaan yang tidak bisa terhitung loh. Baik itu pendamping, lalu yang bisnis fintech, yang bisnis aplikasi kan banyak banget toh. Iya. Ya. Yang menikmati dana desa kan banyak. Nanti belum yang di bawah kan, yang apa namanya ngikuti padat karya tunai kan gitu. Iya. Pokoknya banyak lah gitu. Iya. Jadi prinsipnya begitu. Nah, ini soal lapangan pekerjaan tapi yang penting kita beri makna. Pendampingan pemberdayaan itu kita beri makna supaya ya artinya tidak hanya sekedar melayani menteri, tapi juga melayani desa, mengedukasi desa, mencerahkan, membebaskan tadi. Karena kenabian itu fungsinya ya pencerahan dan pembebasan. Gitu. Jangan lupa spiritnya begitu ya Pak? Iya. Nah, yang pendampingan kan begitu ya. Dan tapi yang pasti, orangnya harus naik kelas juga. Ya, jangan jadi pegawai terus. Pegawai terus yang kemudian tiap bulan menerima gaji itu. Kan jadi profesi Pak. Terus kemudian ada yang sampean urus itu sertifikasi profesi. Oh iya. Sertifikasi profesi ini kan nggak perlu pakai itu juga sebenarnya. Ada Pak itu Pak, kayaknya harus. Lah ya ada, tapi kan nggak harus berarti begitu. Berarti itu salah satu dampaknya Pak. Ya itu dampaknya juga. Tapi maksud saya yang namanya pendamping kan tidak selamanya jadi pendamping. Meskipun ada regenerasi kan. Misalnya orang mendampingi berapa tahun? Oh 5 tahun. Saya berarti 5 tahun sudah harus menjadi entrepreneur misalnya. Oh saya harus pindah ke politik misalnya. Terserah kan gitu. Jangan sampai 20 tahun lagi masih kerja gitu lagi ya Pak? Iya gitu kan. Makanya kalau di lapangan udah berapa tahun. Saya tanya orang 7 tahun. Sampai kapan Anda menjadi pendamping kan gitu. Harus naik dong. Saya dulu juga jadi pendamping. Dulu kan. Gitu. Dikritik orang, pendampingan itu pendekatan tradisional, konvensional. Kalau nanti berubah ya 13 desa yang didampingi Mas Toro itu gitu kan. Lalu perubahan makronya gimana kan gitu. Ya itu kritik itu saya terima, tetapi itu ada alibinya juga, ada alasannya meskipun di balik alasan itu ya ada kebohongan kan. Jadi maksudnya begini, dengan pendampingan itu kalau kita menghayati, merasakan, kita akan memperoleh energi yang luar biasa juga. Gitu. Memperoleh pengetahuan yang dahsyat juga. Gitu. Sehingga ketika saya mulai dari level pendampingan lalu naik ke level pengetahuan, saya sudah punya modalitas. Kan saya begitu, mulai dari pendampingan gerakan di mikro lokal itu, kemudian naik di pengetahuan, lalu naik di kebijakan kan gitu. Bisa mempengaruhi kebijakan dan kebijakannya itu tidak hanya semata-mata apa yang saya pikirkan di sini gitu, tetapi ya memang berangkat dari bawah juga gitu. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita ngomong pemberdayaan ya, karena dari kata empowerment ya Pak, itu berarti ada keywordnya ya Pak ya.
keywordnya itu pemberkuasaan, kemudian ini harus dekat dengan tadi kerakyatan begitu ya. Dan yang pasti kerja-kerja pemberdayaan itu kalau kita lihat dari skema itu berarti dia bekerjanya di middle ya Pak, antara di gerakan tapi juga di policy gitu ya. Di pengetahuan. Jadi pengetahuan ya, itu Pak, menjadi ya? menemukan antara policy sama gerakan. Policy dan gerakan gitu. Jadi kerja-kerja pemberdayaannya di mana itu Pak? Kerja pemberdayaannya ya bagaimana pengetahuan yang memperoleh inspirasi dari gerakan dan pengetahuan yang memberikan suntikan terhadap gerakan kan gitu. Berarti di middle memang ya Pak ya dia kerjaannya ya? Ya naik turun lah, naik turun. Bisa di bawah tapi juga bisa kerja di atas. Bisa membawa yang di bawah naik ke atas gitu ya. Bisa mendaratkan apa yang di atas di bawah kan gitu. Itu namanya. Tapi jangan terlalu banyak yang mendaratkan ya Pak ya tentunya Pak ya. Iya, itu kan proses namanya proses dialektika. Jadi kalau yang dari atas dalam bentuk empowerment, dalam bentuk bukan power tapi empower itu kan penting ya. Itu karena apa yang dikerjakan oleh orang yang di atas kalau didasarkan pada kebajikan, maka dampaknya jauh lebih besar daripada gerakan. Kan begitu. Kalau gerakan mungkin hanya skupnya mungkin kurang luas gitu ya Pak, mungkin hanya lokal. Ya tadi gitu ya. pengalaman 13 desa gitu kan, gitu. Teman-teman LSM di sana 25 desa, padahal satu kabupaten ada 300 sekian kabupaten kan gitu. Jadi yang diberdayakan, yang perencanaannya baik dapat bantuan uang 25 itu, berarti dia mengeksklusi ratusan desa yang lain berarti kan, gitu. Iya, betul. Itu dampak negatifnya kan di situ. Iya. Dan biasanya kalau ada desa yang sudah mulai tumbuh misalnya gitu, nah itu kan suntikannya malah tambah banyak begitu ya? Iya, itu namanya kesalahan pilot project itu kan begitu. Pilot project. Iya, itu nggak tahu itu pendekatan sesat itu. Pendekatan sesat kan dia dipilih hanya beberapa. Lalu yang banyak nggak pernah kepilih. Jadi dia menginklusi sejumlah desa yang dijadikan pilot project. Tapi itu inklusi atau eksklusi Pak jadinya? Tapi dia mengeksklusi yang lebih banyak. Kan kalau pilot itu kan cuma sedikit. Iya, betul. Gitu ya. Lalu yang lebih banyak dieksklusi dia. Dan selamanya nggak pernah tersentuh. Katanya dengan adanya pilot project lalu menemukan best practices. Setelah best practices lalu ada istilah replikasi dan scaling up. Ternyata nggak ada replikasi, nggak ada scaling up. Jadi proyeknya pilot project terus gitu. Iya, pilot project terus gitu. Atau mandek di situ doang terus ada scale up juga. Ya begitu. Karena itulah pentingnya kebijakan. Ya, karena kebijakan itu nanti bisa berdampak lebih luas dan karena itu ya sama-sama dengan pendekatan pembelajaran, pelayanan nggak perlu ada pilot project. Itu masing-masing bergerak. Jadi itu tadi kaitan antara kebijakan, pengetahuan dan gerakan sehingga nggak perlu ada pendekatan pilot project lagi gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari spirit pemberdayaan sendiri teman-teman, apalagi pemberdayaan itu kan kemudian awalnya itu bahwa kayak desa itu sebenarnya dia sudah mampu begitu ya. Dia punya kekuatan, dia punya potensi yang kemudian mungkin belum berkembang dan gitu. Bukan kemudian spiritnya adalah bahwa desa itu tidak bisa, bahwa desa itu tidak mampu, atau siapa yang kita berdayakan tidak berdaya begitu ya Pak ya. Nah itu seperti itukah atau kemudian bagaimana Pak itu harusnya begitu ya di? Ya intinya begini kan, ya intinya kan kita menemukan ya discovery kan. Kita kan diajarkan banyak metode, misalnya ada metode appreciative inquiry itu kan mengajarkan jangan bicara masalah tapi bicarakan kekuatan yang Anda miliki. Discovery ya. Jadi proses yang paling awal itu kan discovery, menemukan kekuatan yang dimiliki oleh setiap organisasi atau desa misalnya gitu ya. Nah, setelah discovery lalu dream ya, menemukan mimpi kan, cita-cita kan gitu. Nah, lalu baru kemudian ada desain, ada arah dan seterusnya gitu. Jadi itu salah satu cara bagi pendekatan. Udah banyak kok cerita tentang itu. Jadi tidak lagi dengan pendekatan SWOT analysis gitu ya. Itu kan yang metode yang paling kuno kan gitu ya. Atau problem solving gitu. Tapi ini ada metode appreciative inquiry. Jadi lupakan masalah gitu ya.
tapi temukan kekuatan yang Anda miliki. Gitu. Ini mungkin bisa menjadi spirit baru di dalam kerja-kerja pemberdayaan mungkin Pak ya? Ya, itu metode, tetapi yang selalu saya katakan bahwa pemberdayaan itu jangan anti politik. Lalu bicara tools, bicara aplikasi, bicara data, itu namanya anti politik itu. Karena pemberdayaan sendiri kan sudah melenceng dari politik, bukan pemberkuasaan tapi pemberdayaan. Ditambah lagi dengan cara pandang maupun kegiatan yang jauh dari spirit politik. Berarti kira-kira Pak ini, kalau untuk revisi nantinya ada lagi mau ditambah pasal atau gimana nih Pak? Saya nggak tahu ya, saya baru mengikuti nanti itu aja. Bergulir ya, karena itu kan ini penting paling tidak dievaluasi dulu lah, direfleksi secara kritis soal pendampingan ini. Mungkin juga perlu dilihat juga apakah ini di level undang-undangnya begitu ya, ataukah kemudian di level permen atau yang lain yang kemudian malah justru kebijakan yang harusnya itu mendukung begitu ya, termasuk tool-tool tadi kan harusnya ini menjadi alat yang seharusnya ini memudahkan begitu, bukan mempersulit begitu ya Pak ya. Kemudian proyek-proyek ini kan harusnya juga menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama, bukan kemudian menjadi beban lagi gitu untuk desa atau masyarakat yang diberdayakan, mungkin begitu ya Pak ya? Ya. Saya nggak tahu apa nanti jalan yang mau ditempuh. Kalau undang-undang itu kan yang penting kan 1 kalimat 2 kalimat itu sudah cukup. Iya. Tetapi ini mengkerangkai kerja-kerja berikutnya gitu ya Pak ya? Itu kan Pancasila kan lebih ini lagi kan. Lebih abstrak lagi. Nah, tugasnya pengetahuan itu kan menjabarkan. Mungkin ini Pak closing statement ya terkait dengan kerja-kerja pemberdayaan dan juga pendampingan itu seperti apa Pak mungkin? Ya, jadi maksud saya begini, pendampingan pemberdayaan itu adalah kerja politik yang merangkai, merajut gerakan pengetahuan dan kebijakan. Ada proses dialektika di antara itu, sehingga kekuatan-kekuatan yang entah itu di petani atau di nelayan atau kolektivitas desa itu bisa tumbuh bersama gitu ya. Jadi masing-masing memperoleh manfaat dan jalan menuju desa kuat itu bisa ditempuh dengan pemberdayaan itu, dengan empower ya. Pemberdayaan atau pemberkuasaan Pak, ini yang Bapak maksudkan? Ya pemberkuasaan boleh, tapi kalau itu istilah itu sudah terlanjur dipakai orang. Tapi makanya kan tadi saya katakan ini kerja politik, kekuasaan. Gitu. Kita nggak boleh anti kekuasaan, kita tidak boleh anti politik. Oke, jadi dalam hal ini kerja-kerja pendampingan maupun juga pemberdayaan jangan lupa ini ada unsur politiknya ya Pak. Oh iya, sangat ya. Fisika politik, tapi di situ juga ada politiknya begitu ya. Jadi enggak, fisika politik itu artinya orang melihat politik dengan fisika. Melihat politik dengan fisika gitu. Jadi ini beda lagi ya Pak. Hanya tools saja. Ya, jadi itu hanya tools saja gitu. Jadi ketika kita bicara soal pendampingan, bicara soal pemberdayaan, ini juga kita jangan lupa, kita juga harus bicara soal pemberkuasaan. Bagaimana membuat desa atau kemudian yang kita dampingi ini menjadi benar-benar berdaya gitu ya Pak ya. Dan tentu saja ini berdayanya itu ya benar-benar berdaya, punya power, punya kuasa begitu ya Pak ya. Betul. Yang ini bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang hubungannya dengan persoalan kerakyatan tadi ya Pak ya. Betul. Nah ini yang mungkin menjadi PR kita bersama ke depan, bagaimana mengkonsep ulang atau... Ojo bersama lah, itu istilah surga telinga itu, bersama. Gimana tuh Pak yang... Itu kan sama, kemiskinan itu merupakan tanggung jawab bersama, berarti nggak ada yang tanggung jawab. Jadi harusnya gimana tuh Pak? Ya nggak tahu lah. Ya pasti nanti kalau teman-teman punya ide yang lebih bagus, lebih menarik terkait dengan ide-ide pemberdayaan, ide-ide pendampingan, nanti bisa komen ya Pak ya di kolom komen nantinya, dan mungkin ini bisa menjadi masukan dan juga mungkin bisa didiskusikan begitu, dan ini bisa menjadi alat untuk kemudian pencerahan bagaimana seharusnya kerja-kerja pendampingan dan juga pencerahan. Demikian tadi sahabat podcast bedah ulang Undang-Undang Desa Seri 21 terkait dengan pendampingan dan juga pemberdayaan. Sampai ketemu di seri berikutnya. Salam berdesa.